wa udkhilal jannah, dan kemudian orang tersebut dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh orang tersebut telah menang, sungguh orang tersebut telah sukses, sungguh orang tersebut telah beruntung. Inilah kesuksesan hakiki, kesuksesan yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilman nafi'a wa wasi'a fa antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Hadirin keluarga jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang mulia ini. Atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, berkumpul di majelis yang mulia bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia terlebih lagi nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada segenap kerabat beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah di dalam meniti dan menapaki jejak langkah beliau, bersabar dan istiqomah di dalam menjalankan, menghidupkan, serta mendakwahkan dan memperjuangkan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya hingga hari akhir nanti. Dan semoga kelak pada hari kiamat kita bagian daripada umat Rasulullah SAW yang kemudian berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin keluarga jamaah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kajian kita, tema yang akan kita angkat yaitu tentang pengembara akhirat. Kita awali dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah hafal semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Ya ayyuhal insan,
wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya kalian ini benar-benar sedang berjalan menuju Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Famulaqi, dan kalian pasti akan menjumpainya. Hadirin keluarga jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengkhabarkan kepada kita semuanya bahwa kita selaku manusia, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini adalah manusia. Bukan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Bukan pula Allah menyebut ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Baik dia orang yang beriman maupun orang yang ingkar, orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hakikat kita hari ini adalah sedang melakukan satu perjalanan. Kita sebagai seorang pengembara yang melakukan perjalanan menuju akhirat, yakni menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak sadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang kita adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berasal dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak mau, sadar atau kita dalam keadaan lalai, kita sedang dipaksa untuk melakukan perjalanan ini dan kita tidak bisa berhenti sejenak pun, apalagi mundur ke belakang. Kita tetap akan melakukan perjalanan menuju akhirat guna untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang tidak sebentar, yang lamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Berapa jarak tempuhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan tentunya hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing dari kita memiliki harapan, memiliki impian, memiliki cita-cita bahwa pengembaraan kita ini, perjalanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di akhirat nanti, yakni perjalanan yang sukses, perjalanan yang selamat. Karena pada akhirnya nanti ketika kita berada di kampung akhirat, hanya ada dua kemungkinan saja. Apakah kita termasuk min ashabil jannah, termasuk orang-orang yang berhak untuk menjadi penghuni surga, atau kita menjadi ashabun nar, na'udzubillah min dzalik, menjadi penghuni neraka. Dan tentunya cita-cita kita, keinginan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita kelak sampai di kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang ashabul jannah. Dan orang-orang yang menjadi ashabul jannah inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung dalam pengembaraannya, perjalanannya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian orang tersebut dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh orang tersebut telah menang, sungguh orang tersebut telah sukses, sungguh orang tersebut telah beruntung. Inilah kesuksesan hakiki, kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu kesuksesan di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat, diselamatkan dari neraka,
dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin keluarga jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melakukan perjalanan di dunia ini, misalnya kita akan menuju satu tempat dari Lampung ke Jawa, Solo misalnya, atau dari Lampung ke Jakarta. Maka supaya perjalanan kita perjalanan yang nikmat, perjalanan yang selamat sampai tujuan, perlu adanya beberapa hal yang dipersiapkan. Bapak-bapak, kalau pergi jauh, apa yang disiapkan, Pak? Bekal, Pak ya. Bekal. Ya. Hal-hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita persiapkan kendaraan yang baik. Kendaraan yang siap pakai. Yang kedua, seorang pengemudi, seorang sopir yang handal, yang terpercaya di kendaraan. Kemudian jangan lupa cari sopirnya, apalagi kalau kita menggunakan mobil pribadi. Kemudian yang kedua, kita juga mempersiapkan bahan bakar yang cukup. Bahan bakarnya, sebagus apapun mobil itu, kalau nggak diisi bahan bakar, ya tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat, bekal perjalanan yang memadai. Bekal perjalanan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, rambu-rambu dalam perjalanan. Dalam hal ini adalah panduan perjalanan yang akan menghantarkan kita menuju tempat yang kita tuju dengan selamat dan tidak tersesat. Paling tidak ada 5 poin ini, meskipun kalau mau ditambah ya masih banyak. Jadi kendaraan, pengemudi, bahan bakar, bekal perjalanan, dan juga rambu-rambu ataupun panduan perjalanan kita supaya tidak tersesat. Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, perjalanan kita, pengembaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kampung akhirat supaya selamat, sukses, beruntung, menang tadi, kita menjadi ashabul jannah, menjadi orang-orang yang berhak untuk menerima, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 hal ini juga perlu kemudian kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah kendaraan yang baik. Maksudnya kendaraan yang baik di sini yang akan menghantarkan kita menuju tujuan kita, yaitu akhirat, yakni dinul Islam. Agama Islam. Mengapa agama Islam? Iya, karena Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Islam maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam beberapa ayat. Yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, apapun itu sebutannya, apapun itu namanya, ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lan. Lan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab nahwu, lan itu artinya sekali-kali tidak. Maka sekali-kali tidak akan diterima agama dari orang tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah di dalam tafsirnya Aisarut Tafasir, beliau menjelaskan, fa innallaha ta'ala yuqarriru anna kulla dinin ghairal islami batilun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa semua agama selain Islam adalah agama yang batil. Artinya agama yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam adalah agama yang batil. Apapun itu namanya, apapun itu sebutannya. Wa anna man yatlubu dinan ghairal Islam lan yuqbala minhu bihalin wa yakhsuru fil akhirah khusranan kabira. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima dari orang tersebut agamanya, walau bagaimanapun keadaannya. Wa yakhsuru fil akhirah khusranan kabira. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi dengan kerugian yang besar. Jadi orang-orang yang mencari agama selain Islam adalah termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah hari ini kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayatul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, qad aflaha, sungguh beruntung. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ada 3 golongan yang termasuk aflaha, 3 golongan yang beruntung. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa mereka orang yang beruntung? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, man aslama, orang yang telah berislam. Atau kalau dalam redaksi hadis yang lain, qad aflaha man hudiya ilal Islam, sungguh beruntung orang yang telah diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah dengan hidayatul Islam, maka ini satu keberuntungan. Dan inilah yang senantiasa kita mintakan kepada Allah di setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang beruntung adalah waruziqa kifafan, yang telah Allah karuniai rezeki yang cukup, meskipun tidak banyak, Pak. Cukup itu tidak identik dengan banyak. Ada orang yang dikasih rezeki mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi dia merasa cukup. Dan orang yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang beruntung. Contoh, meskipun kita bukan orang yang kaya raya, tapi setiap ada kebutuhan kita, Allah senantiasa cukupkan. Mau bayar SPP anak sekolah, bingung ini bayarnya pakai apa. Tiba-tiba Allah kasih jalan keluar. Allah cukupkan rezeki sehingga dia bisa membayar SPP anak sekolah. Istrinya mau lahiran, bingung ini biayanya bagaimana. Allah cukupkan. Mau buat rumah karena masih menjadi kontraktor misalnya, Pak, ya, kontrak sana, kontrak sini. Mungkin bapak-bapak pernah jadi kontraktor, Pak, ya. Saya pernah jadi kontraktor, dulu pernah kontrak di sini, Pak, ya, di Pak Bukhari. Ini Pak jamaah masih ingat sebagian dengan saya, ya, Pak, ya. Kontrak di situ hampir 1 tahun, Pak, ya. Tidak ada 1 tahun waktu itu. Ya, kontrak sana, kontrak sini. Pengen buat rumah, Allah cukupkan. Sudah punya rumah misalnya, pengen kendaraan. Ini kok cuma ngontel terus pengen sepeda motor. Keinginannya Allah jawab dan Allah cukupkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Enak nama buatan lagi, Pak. Orang yang dicukupi oleh Allah. Enak. Meskipun secara jumlah mungkin tidak banyak, tapi Allah cukupkan. Masya Allah, Ustaz Abdurrahman. Mestinya ini jadwal antum ini. Ya, ini jadi bansernya ini.
Kemudian yang ketiga, termasuk orang yang beruntung adalah wa qanna Allahu bima atah. Allah memberikan sifat qanaah kepadanya. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia menerima, dia qanaah meskipun secara jumlah tidak banyak. Sudah kerja keras, banting tulang, berangkat masih petang, pulang pun mungkin sudah petang lagi. Tetapi hasil yang dia dapatkan bisa jadi belum mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Tetapi dia tetap menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, tetap berhusnudzon dan bersyukur. Jadi menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Seberapapun yang Allah berikan, tetap dia syukuri, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bagian daripada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman, itu manakala Allah berikan kepada seorang hamba itu sifat qanaah. Nerimo ing pandem kalau kata orang Jawa. Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Dan itu termasuk bagian daripada karakter ciri khas orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit. Jadi 3 golongan inilah yang disebut dengan qad aflaha, orang-orang yang beruntung, yang telah diberi hidayah Islam, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu Allah memberikan sifat qanaah. Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana ghulamun yahudiyyun yahdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki seorang pembantu, memiliki seorang pelayan. Salah satu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang gulam Yahudi. Gulam itu anak laki-laki dari usia sejak lahir hingga mendekati masa balik, ya, anak kecil, Pak. Jadi sebelum balik dia disebut gulam. Ada seorang gulam yang dia senantiasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Tetapi gulam ini adalah gulam Yahudi. Suatu ketika si gulam ini sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk si gulam ini, ya, menjenguk ke rumahnya. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Lalu kemudian Rasul duduk di samping kepala si gulam ini. Ya, duduk di sampingnya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada si gulam. Jadi menjenguknya itu di antara misi Rasulullah SAW menjenguk si gulam ini adalah mendakwahi si gulam agar mau memeluk agama Islam. Maka beliau berkata kepada si gulam, aslim, wahai gulam, aslim, berislamlah engkau. Wahai gulam, yuk masuk Islam. Ya, jadi diajak supaya si gulam ini memeluk agama Islam. Mohon maaf, Pak. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Maka kemudian
si Ghulam ini melihat sang ayah, mengisyaratkan bahwa si Ghulam ini ingin meminta bagaimana respon sang ayah, pendapat sang ayah ketika anaknya, putranya ini diajak untuk masuk Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sang ayah berkata kepada putranya, faqala lahu ati Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam fa aslama. Wahai putraku, taatilah, ikutilah Abul Qasim. Abul Qasim itu maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunyahnya Rasulullah SAW itu diantaranya adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena Rasul punya anak laki-laki namanya Qasim. Jadi dinisbatkan kepada anaknya Abul Qasim. Jadi kalau bapak-bapak namanya misalnya Bejo, wah kurang Islami. Anaknya namanya Umar, dinisbatkan kepada anaknya Abu Umar, kan lebih keren Pak ya. Lebih keren ya. Bapaknya namanya Joko, anaknya kasih nama misalnya Muhammad, Abu Muhammad, biar kelihatan Islami. Wahai putraku, wahai anakku, taatilah, ikuti ajakan daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa aslama, maka kemudian si Ghulam ini pun masuk Islam, diislamkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah si Ghulam ini masuk Islam, fa kharajan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun keluar dari rumah si Ghulam ini, wa huwa yaqul, lalu kemudian beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan si Ghulam ini dari api neraka. Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah satu keberuntungan. Siapapun yang diberi hidayah Islam, maka itu satu kenikmatan yang sangat agung. Maka hidayah ini mari senantiasa kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Salah satu menjaga, memelihara, merawat hidayah Islam, salah satunya itu senantiasa kita hadir di majelis ilmu. Dan kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap istiqomah di atas hidayah Islam. Ya, karena hati kita ini kan rapuh, Pak ya. Hati kita ini sangat lemah. Mudah sekali berbolak-baliknya. Naudzubillah kalau kemudian hati kita berbalik ya, dan kemudian kita keluar dari agama Islam. Ya. Karena memang di luaran sana orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka orang-orang kafir itu senantiasa akan memerangi kalian dengan berbagai macam cara. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian mau murtad dari agama kalian. Sampai kalian mau keluar dari agama Islam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Wa may yartadid minkum, barang siapa yang murtad, barang siapa yang keluar dari agamanya, fayamut, lalu kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang terhapus semua amalan-amalannya
dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka termasuk penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Mohon maaf ini Pak, agak terganggu. Tadi itu saya nggak batuk sebenarnya Pak. Ini kok saking semangatnya Pak. Insyaallah. Baik. Untuk menjaga hidayah Islam ini, di antara yang perlu kita upayakan yaitu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi istiqomah, agar kita diberi as-sabat, keteguhan hati. Karena sekali lagi bahwa hati kita ini sangat rapuh, hati kita ini sangat lemah, mudah sekali untuk berbolak-baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat masyhur, dan doa ini adalah salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi. Dalam hadis disebutkan dari jalur sahabat Anas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru an yakul. Rasul SAW senantiasa memperbanyak, sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ini Rasulullah SAW yang orang paling istiqomah, orang yang paling teguh, orang yang paling sabat. Beliau senantiasa mengucapkan doa ini. Hafal Bang ya, Bu? Coba Pak diulangi Pak, diwangsuli. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka kemudian sahabat Anas berkata, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kami para sahabatmu adalah orang-orang yang sudah beriman kepada engkau, dan kami para sahabatmu adalah orang-orang yang sudah beriman dengan apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan keadaan kami? Nah, ini para sahabat Pak ya, orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berkata demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjawab, na'am, iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hati seseorang itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah bagi Allah itu untuk membalikkan hati seseorang. Pagi hari seseorang dalam keadaan semangat, energik, sore hari loyo. Hari ini kita masih istiqomah, besok belum tentu. Bahkan nanti ada satu keadaan, pagi beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dan kita istiqomah di atas dinul Islam ini sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Allahumma afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karunikanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah, wafatkanlah kami dalam keadaan sebagai seorang muslim. Atau doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, inilah doa-doa yang mestinya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajat kita kepada Allah, supaya kita diberi keteguhan hati. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kedepannya, apakah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak.
Ini yang pertama, bahwa pengembara akhirat, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya perjalanan kita selamat, sukses, kita persiapkan kendaraan yang baik. Dan alhamdulillah kita sudah menaiki kendaraan itu, yaitu kita telah sama-sama meluk ajaran Islam. Kemudian yang kedua, yaitu seorang pengemudi atau seorang sopir yang handal, yang terpercaya. Maka dalam hal ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sopir kita. Beliaulah yang akan menjadi pengemudi dan penuntun kita dalam menjalankan kendaraan ini, yakni dinul Islam, dan akan membawa kita menuju kampung akhirat dengan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, terimalah. Dan apa yang dilarangnya untukmu maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah itu sangat keras azabnya. Allah sangat keras hukumannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, memberikan satu jaminan bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia telah mendapatkan fawzan 'azima, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Apa itu kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, kesuksesan yang agung? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wa dzalika annahu yujaru minan nar wa yasiru ilan na'imil muqim. Kesuksesan yang agung, kemenangan yang besar itu adalah annahu yujaru minan nar, yaitu ketika seseorang diselamatkan dari neraka dan kemudian dia masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini seiring dengan surat Ali Imran yang telah kita sebutkan di atas, ya, bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seorang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Salah satu untuk menggapai kesuksesan itu adalah dengan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang telah beliau larang. Dan di dalam hadis pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, memberikan satu garansi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Seluruh umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang-orang yang memang dia tidak mau masuk surga. Kalau kita ditanya mau masuk surga enggak, Pak? Mau, Pak, ya? Pasti mau. Ya. Semua umat Rasulullah masuk surga kecuali siapa saja orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, wa ya Rasulullah, siapa orang yang nggak mau masuk surga? Kok aneh? Ada orang yang nggak mau masuk surga. Lantas siapakah mereka ya Rasulullah? Qala man ata'ali dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku, ya, dialah orang yang akan masuk ke surga. Dan siapa saja yang membangkang dariku, tidak mau taat kepadaku, faqad aba, dialah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga.
mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin saya, bapak-bapak, ibu semuanya adalah orang-orang yang ingin masuk surga. Dan di antara usaha kita, upaya kita untuk supaya menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah-sunnahnya kita ikuti. Sudah bisa Pak? Sambut Pak J. Pun lebih sana. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang kedua. Cekap nih Pak. Cekap Pak nih. Mas Adi, cukup ya. Masih tersisa 3 poin. Ya. Mudah-mudahan 2 poin yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya. Yang pertama tadi kendaraan yaitu dinul Islam. Semoga kita bisa istiqomah dan kita bangga sebagai seorang Muslim. Ya. Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini ini menjadi satu akidah dan keyakinan kita. Tidak ada yang namanya pluralisme agama. Semua agama sama. Nah, jadi kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya dinul Islam, itulah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبتك الريح قوية جبتك النار في النار وضية